juga sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, berarti sudah siap ya untuk belajar. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Hari ini kita akan belajar kekuatan asam dan basa, Ibu. Nah, oke, tapi benar ya, kita akan belajar tentang kekuatan asam dan basa. Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak? Misalnya larutan A memiliki pH 1, kemudian larutan B memiliki pH 5. Mana yang lebih asam? Ya, Ibu. Ya, silakan. Yang memiliki pH yang lebih asam itu adalah pH 1, Ibu. Ya, benar ya. Oke, berarti kalian sudah bisa membedakan kekuatan asam dan basa berdasarkan pH. Sekarang kita akan lebih lanjut mempelajari bagaimana kita menemukan suatu kekuatan asam dan basa. Pada hari ini, kalian seperti ini diharapkan mampu memahami konsep asam dan basa berdasarkan misalnya derajat ionisasi H+ dan OH, kemudian derajat ionisasi. Kemudian Ibu telah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan kalian lihat anggota kelompoknya dan duduk sesuai kelompok masing-masing. Baik, Ibu. Nah, di sini ada KPD, silakan dikerjakan sesuai kelompoknya ya, diskusikan bareng-bareng. Boleh dari buku dan internet. Baik, Ibu. Sekarang kita buka di bagian wacana. Di situ ada wacana. Silakan kalian perhatikan dan silakan kalian perhatikan wacana itu baik-baik. Kemudian ajukan pertanyaan untuk setiap masing-masing kelompok. Diberi waktu 5 menit. Baik, Ibu. Bagaimana? Apakah udah selesai? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kelompok mana yang ingin mengajukan pertanyaan? Kelompok 3, Bu. Silakan kelompok 3. Sebenarnya apa itu asam dan basa, ya, Bu? Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Mengapa kekuatan asam dan basa berbeda-beda, ya, Bu? Nah, oke, bagus ya pertanyaannya. Sekarang untuk menjawab pertanyaan kalian, ayo kita kerjakan LKPD. Kalian perhatikan pada data kolektif 1, perhatikan semua informasi yang ada pada tabel tersebut. Kemudian kalian kerjakan permasalahan LKPD pada soal nomor 1 sampai nomor 5. Ibu beri waktu 20 menit. Baik, Ibu. Oke, jadi udah 20 menit ya. Kemudian silakan masing-masing kelompok kumpulkan jawabannya melalui WhatsApp group. Kemudian kelompok 2 jawab pertanyaan nomor 1, kelompok 1 jawab nomor 2 sampai 3, dan yang sisanya kelompok 3. Silakan kelompok 2. Baik, Ibu. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan kelompok kami, besarnya konsentrasi H+ larutan HCl adalah 0,1 molar dan konsentrasi H+ larutan CH3COOH adalah 0,001 molar. Oke, bagaimana? Apakah ada yang berbeda? Sama, Ibu. Oke, kita lanjut. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu, untuk jawaban nomor 2, di sini kami mendapatkan persamaan, yaitu persamaan reaksi, yaitu HCl plus menjadi H+A+ dan HCl-in. Untuk kondisi awalnya, HCl itu terdapat 0,1 molar dan H+nya itu 0 atau tidak ada, dan HCl-nya juga tidak ada. Bisa dicatat, di sini terdapat realisasi di mana HCl realisasi menjadi 0,1 molar, H+ itu terdapat realisasi 0,1 molar, dan HCl-in realisasi 0,1 molar. Sehingga keadaan akhirnya HCl atau HCl aqueous itu habis reaksi dan H+ aqueousnya 0,1 molar dan untuk CL-nya adalah 0,1 molar. Pada HCl saat setimbang itu semua molekul HCl terurai, sehingga saat setimbang nilainya adalah 0. Hal ini menandakan semua molekul HCl terurai menjadi gas satunya. Jadi untuk HCl mengalami ionisasi satunya. Ada yang berbeda jawabannya? Sama, Ibu. Terima kasih pada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3. Jadi menurut kelompok kami yang diberikan untuk interaksi antara asam setat menjadi ionnya itu pada kadar awal HCl memiliki 0,1 molar konsentrasinya, kemudian H+ atau ion H+ 0 dan HCl-nya juga. Kemudian terdapat keadaan disosiasi menjadi asam setat jadi 0,01 molar, ion H+-nya yaitu 0,01 molar dan HCl-nya 0,001 molar. Pada keadaan setimbang ya HCl memiliki konsentrasi yaitu 0,09 molar, sedangkan ion H+ dan ion HCl yaitu 0,001 molar. Jadi HCl mengalami ionisasi bagian. Dilihat dari konsentrasi saat timbang masih ada 0,09 molar yang tersisa. Kemudian menjadi ionnya. Jadi
Udah Ibu. Oke, sekarang masing-masing kelompok seperti tadi kirimkan jawaban ke guru kita. Silakan presentasikan hasil diskusi. Jadi besarnya konsentrasi OH melekat NaOH adalah 0,1 molar, sedangkan konsentrasi OH melekat NH4OH adalah 0,001 molar. Bagaimana? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama Ibu. Ya. Sama Ibu. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, selanjutnya silakan siapa kelompok mana yang berkenan untuk menjawab? Pada keadaan awal NaOH 0,1 molar, sedangkan Na plus 0 dan OH ini itu 0. Untuk keadaan teriorisasinya NaOH itu dapatnya 0,1 molar, Na plus itu 0,1 molar, dan OH itu 0,1 molar. Jadi keadaan akhirnya NaOH itu 0, Na plus itu 0,1 molar, dan OH itu 0,1 molar. Saat timbang, semua molekul NaOH itu terurai, sehingga saat timbang nilainya adalah 0. Hal ini menandakan semua molekul NaOH terurai menjadi ion sepenuhnya. Jadi NaOH mengalami ionisasi sempurna. Oke, jadi benar ya bahwa NaOH ini mengalami ionisasi sempurna, di mana saat dia reaksi keseimbangan dia membentuk ion semua. Dan akhir keseimbangannya adalah 0. Baik, silakan untuk kelompok selanjutnya. Jadi, berikut adalah diagram hasil diskusi kami. Persamaan reaksi NH4OH pada H2O membentuk NH4 plus OH-. Pada saat keadaan seimbang, NH4OH menghasilkan 0,099 molar, sedangkan pada NH4 plus dan OH- 0,01 molar. Pertanyaan nomor 5 Bu, dapat dilihat dari hasil pertemuan kelompok 2 bahwa HCl adalah satuan menghasilkan ion 14 dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan asam lemah seperti diamida aroma. Kemudian pada saat timbang, semua molekul HCl terurai menjadi ion-ion saat proses ionisasi. Sedangkan konsentrasi HClOH saat timbang masih ada 0,099 molar molekul dan HClOH yang tidak terurai menjadi ion-ionnya. Jadi asam kuat adalah asam yang mengalami ionisasi sempurna di dalam air. Sedangkan asam lemah adalah asam yang mengalami ionisasi sebagian di dalam air. Kemudian tadi pada kelompok 1 sudah menghitung hasil reaksi OH-. NaOH lebih besar dibandingkan larutan NH4OH. NH4OH mengalami ionisasi sebagian di dalam larutan. Karena pada saat setimbang masih ada 0,099 mol molekul NH4OH yang tidak terurai menjadi ion-ionnya. Jadi, basa kuat adalah basa yang mengalami ionisasi sempurna dan basa lemah adalah basa yang mengalami ionisasi sebagian. Oke, benar ya. Pada bagian data collection 2, yaitu ada video tentang mikroskopi asam lemah reaksian COH dengan asam kuat HCl. Video submikroskopik dari basa lemah dan basa kuat. Jadi tadi adalah video submikroskopik dari asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Kemudian silakan kepada siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 6. Saya Bu, silakan. Jadi untuk jawaban dari nomor 6 ada pada gambar 1 asam kuat terlihat bahwa senyawa mengalami ionisasi secara sempurna. Sedangkan pada gambar 2 asam lemah terdapat senyawa yang tidak mengalami ionisasi sehingga hanya terjadi ionisasi sebagian. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dari kelompok kami, asam kuat adalah asam yang mengalami ionisasi sempurna, sedangkan asam lemah adalah asam yang mengalami ionisasi sebagian biologis. Perhatikanlah diagram keseimbangan dari HCl. Perhatikan semua informasi yang ada, kemudian carilah informasi mengenai derajat ionisasi dihubungkan dengan diagram keseimbangan ini. Boleh dari buku maupun internet. Ibu beri waktu 3 menit. Dari Ibu. Oke, sudah belum? Jadi kelompok mana yang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya? Silakan kelompok 3. Baik, menurut buku yang saya baca, derajat ionisasi itu adalah perbandingan antara jumlah zat terionisasi dengan jumlah zat melaku. Nah, kalau dalam matematisnya, rumusnya yaitu derajat disosiasi atau ionisasi alfa sama dengan jumlah zat terdisosiasi atau terionisasi dibagi jumlah zat melaku. Jawabannya sudah benar ya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Diagram keseimbangan reaksi ionisasi HCl yang sebelumnya jumlah HCl yang terdisosiasi adalah 0,1 molar dan jumlah formula HCl adalah 0,1. Oke, sudah benar ya. Oke, terima kasih atas jawabannya.
jadi benar ya, asam kuat dan basa kuat itu memiliki derajat ionisasi yang tinggi, yaitu mendekati 1, di mana semua molekulnya, berarti di sini semua molekulnya terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion OH- dan OH dan H+ dalam jumlah yang banyak. Nah, sepertinya kalian sudah memahami